Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Pada video kali ini kita akan bahas tentang penggantian SSD pada sebuah laptop. SSD ini adalah perangkat yang fungsinya sama dengan hard disk ya. Fungsinya sama dengan hard disk, namun teknologinya beda, inside hardware-nya juga beda. Yang paling kelihatan beda adalah kalau hard disk biasa itu pakai piringan yang muter, tapi kalau SSD itu pakai perangkat IC yang ada di dalamnya. Jadi untuk menyimpan data, SSD itu menggunakan perangkat IC sebagaimana pada flash disk dan perangkat-perangkat memori yang lain yang tidak menggunakan piringan disk ya. Jadi kali ini adalah pada laptop HP kita akan melakukan penggantian SSD. Proses untuk mengganti hard disk biasa bawaannya laptop kalau belum menggunakan SSD ya. Proses penggantian hard disk biasa menjadi SSD ini prosesnya adalah kita tentu perlu membongkar laptopnya untuk mengakses hard disk yang ada di bagian dalam laptop. Karena yang kita mau ganti ini adalah laptop HP modelnya seperti ini. Jadi untuk proses pembongkarannya kita harus membuka seluruh case bagian belakang dari laptop ini. Pada laptop-laptop tertentu itu biasanya ada casing sendiri sebagai penutup hard disk dan RAM biasanya, atau pada model tertentu juga RAM punya penutup cover sendiri, hard disk juga punya penutup cover sendiri, sehingga untuk model yang seperti ini kita tidak perlu harus membongkar seluruh bagian belakang dari laptop. Kita hanya perlu membuka bagian yang menutupi hard disk itu saja. Kebetulan yang kita sedang ganti ini adalah sebuah laptop HP, jadi kita harus membongkar bagian belakangnya. Untuk laptop Asus misalnya, Asus yang versi baru yang masih belum menggunakan SSD, mungkin kita mau ganti dengan SSD, itu kita justru yang kita angkat casing bagian atas yang nyatu dengan keyboardnya. Untuk laptop yang lain tentu macam-macam ya. Yang jelas untuk penggantian SSD, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengakses hard disk yang ada di bagian dalam laptop. Teknisnya sesuai dengan model laptop yang kita akan ganti. Setelah kita buka casingnya dan kita bisa mengakses hard disknya, langkah selanjutnya adalah kita hanya perlu untuk melepas hard disk ini. Tentu sekali lagi tiap model laptop beda-beda. Untuk model kali ini, model HP kali ini, kita untuk membongkar hard disk, mengambil hard disk, kita harus melepas juga speakernya, karena speaker ini menutupi bagian bagian yang kita pakai untuk menggeser hard disk ya. Termasuk juga childboard yang ada konektor USB ini juga harus kita lepas, karena hard disk harus kita geser. Nah, seperti ini. Baru kita lepas casing dudukan hard disknya kita juga harus lepas. Jadi kita harus lepas juga dudukan hard disk ini, karena nanti kita akan pakai lagi. Jadi secara fisik di bagian luarnya SSD itu memang didesain sama dengan hard disk, karena memang posisinya nanti di dalam laptop sama juga dengan hard disk. Jika kamu belum familiar dengan posisi hard disk, harus dihafalin ya. Posisinya hard disk seperti apa, bagian atasnya, bagian bawahnya harus hafal. Karena kalau kebalik tentu nggak bisa dipasang ya, konektornya beda. Daripada nanti bingung mikir posisinya gimana, kita hafalin dulu.
bagian atas dan bagian bawah hard disknya. Setelah terlepas, kita masukkan SSD-nya. Ini SSD yang baru dibeli, ukurannya 120 giga ya, 128 giga. Kita pasang sebagaimana tadi posisi hard disk yang aslinya. Dipasang lagi sebagaimana sedia kala. Childboard USB, port USB juga kita pasang lagi. Kita kembalikan ke posisi awal. Demikian juga speakernya. Untuk proses seperti ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kala hal-hal yang kecil kita remehkan, ternyata posisinya nggak pas. Begitu nanti casing kita pasang, casing nggak bisa sempurna posisinya, gara-gara kita salah pasang komponen yang ada di dalam. Apa tujuannya penggantian SSD, penggantian hard disk dengan SSD pada sebuah laptop? Tentu salah satu tujuan utamanya adalah terkait dengan speed atau kecepatan, karena sudah sangat dikenal bahwa kecepatan SSD ini dibanding dengan hard disk biasa yang standar, yang RPM-nya standar, itu jauh sekali. Perbedaannya bisa sampai 10 kali lipat kecepatannya. Kecepatan transfer data. Ya, ini nanti juga sangat mempengaruhi dengan kecepatan kinerja laptop. Ketika kita membuka sebuah file misalnya, kalau speednya hard disk itu tinggi, maka file tersebut lebih cepat dibuka. Kalaupun ada proses loadingnya itu lebih singkat, berbeda dengan jika menggunakan hard disk biasa, apalagi yang RPM-nya rendah. Tentu proses pembukaan file itu akan sangat lambat karena proses transfer datanya berjalan lambat. Jadi ini sangat mempengaruhi dengan kecepatan kinerja daripada laptop. Kondisi ini sangat terasa bagi teman-teman yang hobinya atau yang pekerjaannya editing video ya. Pada proses editing video itu butuh speed hard disk yang tinggi. Kalau pakai hard disk biasa harus RPM-nya tinggi. Nah, ini masalah problem ini solusinya bisa dengan mengganti hard disk biasa menggunakan diganti dengan SSD. Itu sangat solutif karena kecepatan transfer datanya maksimal. Jadi ketika sedang proses editing video, ini akan sangat membantu kita dalam mengedit video, bisa menghindari proses yang tersendat-sendat atau dikenal dengan nge-lag gitu ya. Kalau pakai SSD jarang sekali nge-lag. Kalaupun nge-lag tentu biasanya ini ada problem lain, atau mungkin SSD-nya sudah nggak normal. Nah, itu beda lagi, itu tentu kondisi yang faktor X yang tidak kita inginkan, bukan kondisi normal. Kalau SSD-nya normal dan laptop berjalan dengan normal, biasanya nggak sampai nge-lag. Jika spesifikasi dari laptop sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh software editor videonya, software editing videonya. Setelah SSD terpasang, tentu casing harus dikembalikan sebagaimana semula. Maka selanjutnya karena SSD ini baru, tentu kita harus melakukan reinstall operating system. Jadi Windows-nya harus kita install ulang. Jadi kita pakai tentu nggak bisa langsung dinyalakan laptopnya ya, nyala tapi nggak bisa masuk Windows kalau belum ada Windows-nya di dalam SSD. Kita harus melakukan satu proses lagi, yaitu install ulang Windows.
kita masukkan Windowsnya. Bagaimana dengan data-data yang ada pada hard disk yang tadi kita keluarkan? Itu solusinya banyak sekali. Salah satunya kita bisa menggunakan perangkat eksternal USB ya. Hard disknya kita pakai sebagai hard disk eksternal. Kita hanya perlu membeli casing hard disk yang portable USB. Itu bisa kita beli, harganya juga nggak terlalu mahal. Hard disk kita masukkan, data tetap bisa kita akses melalui jalur USB. Sebagaimana umumnya kita menggunakan hard disk eksternal. Jangan lupa pada proses install Windows yang baru, kita juga perlu menginstal driver dari seluruh devices yang ada pada laptop ini. Kemudian kita juga harus install lagi aplikasi-aplikasinya, sebagaimana proses install ulang secara umum. Baik sobat semuanya, ini adalah tentang penggantian SSD pada sebuah laptop. Tujuannya agar laptop itu kecepatannya semakin tinggi, agar laptopnya semakin ringan, semakin cepat. Ya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe yang belum. Klik juga tanda loncengnya biar kamu mendapatkan notifikasi saat kita upload video terbaru. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.